Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basa Basi Podcast, podcastnya PWI Kota Bandung. Ke Jakarta sama Tamara, pulangnya bareng Bayuni. Kalau Anda mau buka suara, silahkan datang dan hadir di sini. Podcast Basa Basi PWI Kota Bandung. Kela namun gak rilis kabeh. Ais. Tamara segala di bawah-bawah. Ada piraku ceuni atau tema kali ini kita akan berbicara terkait masalah peran legislatif dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Alhamdulillah, kebetulan telah hadir di hadapan saya Bos Ahmad Nugraha. Di sini dipanggil Bos. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, damang Kang. Saya alhamdulillah. Jadi Akang, Bos di dia mah. Bos, oke lah, amin. Oke, siap. Sebelum kita kupas ke beberapa pertanyaan lanjutan, saya mau buka dulu. Beliau ini, bos satu kita ini, nama lengkapnya Haji Ahmad Nugraha DHSH, betul bos? Ya. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung hari ini, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran, pasti dari dinya. Ketua DPC PDI Perjuangan Ya. Kota Bandung. Mantap. Seabreg ini mah. Yang seabreg seberapa di dinya kene. Oh, ini. Ya badang dua. Wakil ketua DPRD aja. Ketua DPC. DPC. Oh, dua teh. Iya. Oh, siap. Pimpinan kata mah mencakup kata mah. Oh, mencakup. Oke. Ini hajat demokrasi, bicara hajat demokrasi tahun 2024 1 tahun ini berarti kan. Dan hajat kawinan lain. Setahun lagi 2024 KPU telah mengagendakan bahwa pelaksanaan pemilihan legislatif, pilpres, termasuk pilkada di 2024 kalau nggak salah di bulan akhir 2024. Menyongsong agenda dan hajat besar demokrasi warga Indonesia termasuk juga warga Kota Bandung. Upaya legislatif Akang hari ini duduk sebagai di legislatif dalam menyongsong agenda tersebut seperti apa? Bisa diterangkan? Ya, sebetulnya ini kan sosialisasi ini sudah jauh hari oleh pusat ya, oleh KPU pusat. Nah, kita di bawah ini sebagai anggota legislatif tentunya selain menyimak dan menunggu aturan, dan aturan sekarang sudah turun, dan kita melakukan sosialisasi juga. Karena bagaimanapun adalah pilkada, pileg di sekarang ini kan disatukan. Pileg dan pilpres kalau nggak salah. Ya. Pilkada dari kota ke kota kabupaten dan pilgub itu berbarengan. Nah, tujuannya pertama adalah masyarakat juga harus mulai sudah paham. Efisiensi anggaran ini kan harus dilakukan karena anggaran yang kemudian berbarengan itu dengan berbeda waktu itu akan menggerus biaya yang cukup luar biasa besarnya. Nah ini pemahaman ini harus disampaikan kepada masyarakat dan tentu sebagai anggota DPRD ya pemahaman ini setelah aturan kebijakan ini sudah turun kita menyampaikan juga kepada masyarakat. Masyarakat harus ikut menyambut berkaitan persoalan pemilu ini. Ya, karena pemilu ini pesta demokrasi yang 5 tahunan akan dilaksanakan dan akan dirasakan dan akan diikut sertakan. Masyarakat sebagai pemilik demokrasi, masyarakat sebagai pelaku demokrasi. Gitu. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa masyarakat juga tidak boleh menjadi tidak paham. Harus mulai melek terkait persoalan ini. Iya. Nah, bagaimana cara mereka kita sebagai anggota dewan yang juga diberi tanggung jawab ya sebagai politisi tentunya. Ya ini harus berkewajiban menyampaikan ini semua, memberikan pemahaman. Oke, supaya melek masyarakat berarti kan itu pendidikan politik. Oh iya. Betul. Ya. Nah, artinya bukan tidak cerdas dan bukan tidak paham,
Karena kita harus memberikan pemahaman agar paham kan. Oke. Ada aturan-aturan yang berkaitan persoalan terkait dengan pemilu itu. Terus lantas pendidikan politik di masyarakat sejauh ini Nah, mengajak apakah sesuai harapan seperti yang tadi? Nah begini, ini kan upaya ya. Saya kira justru trennya menurun memang. Animo Trennya menurun. Saya melihat secara survei saja masyarakat ini kan kalau banyak yang menyampaikan bahwa animo terkait pemilu ini cukup luar biasa, saya kira tidak. Saya banyak melihat masyarakat, apalagi kaum anak-anak muda milenial ini sudah apa ya apatis ya. Apatis. Nah ini memang harus trennya harus diputar agar mereka paham. Bukan tabu sebetulnya, tapi mereka bosan atau kesal atau mereka tidak menarik terkait dengan pemilu ini. Hal semacam ini sebetulnya tidak bisa satu persatu, tidak bisa kelompok per kelompok. Tapi ini harus bagian semua elemen komponen baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja bersama bagaimana agar memberikan pemahaman ini secara masif kepada anak muda kita. Bos, ini bukan hanya anak muda, pendidikan politik harus merata tentunya. Oke. Cuma sementara ini ya kalau orang-orang udah dewasa itu sekira mereka kadang-kadang lebih 80% ikut ya. Oke. Kalau anak-anak muda ini kan kadang-kadang besok libur malamnya begadang nih. Nah, atau malamnya main. Besoknya ada yang lucunya liburan. Oke. Bersama rekan-rekan teman-temannya. Mereka tidak ikut memilih. Terus parameter dari pendidikan politik yang merata itu apa kata tingkat partisipasi? Iya, tingkat partisipasi itu bisa dilihat. Kan ada sekarang dari KPU itu data perempuan, laki-laki, usia juga ada sekarang, ya kan? Bisa dilihat trennya. Nah, dilihat dari kedatangan mereka di TPS tahun kemarin masih sama. Ya, barang anak muda itu biasanya kan bonus demografi kan cukup luar biasa. Anak muda sekarang lebih banyak daripada usia dewasa, usia tua. Tapi kalau di tempat TPS itu coba lihat aja anak mudanya, ya kadang-kadang bangun tidur dipaksa bapaknya dia datang ke TPS. Hal ini kan harus menjadi sebuah pembelajaran. Nah bagi saya dikatakan tadi kan pertanyaannya bagaimana peran saya sebagai anggota dewan, sebagai anggota legislatif. Saya melakukan terus menginformasikan, melakukan sosialisasi. Melalui bagian saya ya. Peran bagian saya. Nah, tapi kan inilah peran kita bagaimana agar ada tercipta animo mereka paham akan persoalan politik. Jangan sampai masyarakat kita tabu akan politik, bahaya ini. Siap. Nggak boleh. Ada bahasa begini loh. Saya sering berapa kali saya di podcast ini ditanya, kamu suka politik? Saya nggak suka politik. Why? Ngeri bilang. Apa nggak suka politik? Tapi mana ngomong politik, Mak? Bahasa tidak suka politik. Itu bahasa politik. Dia menyampaikan sesuatu bahwa dia tidak. Tadi tertarik. Betul, banyak kasus yang terjadi bahwa untuk kaum muda beliau tidak banyak tercerahkan terkait masalah politik, tetapi ada keterpaksaan akibat dari tekanan orang tua. Iya, makanya politik ini harus dibuat enjoy. Dibuat happy, karena orang-orang punya kepentingan ini bermain memberikan sebuah ketakutan. Politik sekarang ini kan berpecah. Politik itu bertengkar sekarang ini. Coba di media sosial perdebatan yang kemudian harusnya tidak sampai siram ke muka orang begitu ya. Apakah dalam pendidikan politik perlu dipertontonkan seperti itu? Saya kira ini pembelajaran yang bukan tidak bagus. Tapi pendewasaan politik ini harus dipertontonkan sebuah etika politik. Agar masyarakat juga suka dengan itu. Tapi kalau di negara lain juga sama sebetulnya, bukan Indonesia saja. Animonya juga cukup berkurang karena mereka juga memperlihatkan sebuah perkelahian politik ini. Yang akhirnya berimplikasi pada a priorinya di masyarakat ada politik. Iya, maka orang politik sebetulnya orang jahat juga pada akhirnya. Kalau mereka bertengkar memperbuatkan sesuatu yang mereka juga sudah paham. Jangan dianggap masyarakat tidak paham dan tidak mengerti. Dia belajar kok. Tapi bilang itu ngomong apa sih? Dia memperbuatkan sesuatu untuk kepentingan kelompoknya kok. Dia
dua-duanya sama konten kelompoknya masing-masing, nggak ribut kan? Ini satu hal yang sangat berbahaya menurut saya, pandangan saya, bahwa ini akan mengimplikasi tadi munculnya antipati a priori kan. Ya kan? Ya buat apa gitu ya? Mereka bertengkar, mereka juga yang suka, mereka juga yang dapat. Gua dapat apa? Bahkan buat masyarakat umum, masyarakat biasa melihat, ya itu kasusnya. Ngapain juga pilih politik? Makanya yang harus disampaikan adalah hasil dari politik itu apa? Hasil dari politik. Iya, jangan dibicara tentang persoalan sesuatu yang diperdebatkan, tapi menimbulkan sebuah huru-hara atau pertengkaran. Jadi pada dasarnya itu mah bagian dari prosesnya saja, bukan hasil. Ya kalaupun mau begitu, debatkanlah hasilnya. Tapi kan prosesnya juga membentuk. Oke, tapi proses kan ada hasil. Oke. Hasil kenapa kalian jadi bicara tentang hasil? Harus hasilnya bagus apa goreng? Kan gitu itu. Harus untuk kaitan, harus disampaikan tentang pembangunan. Udah sesuai nggak? Itu kan hasil politik. Iya lain prosesnya jadi ribut ya atau kemana gitu. Kan itu. Jadi orang tidak suka dengan persoalan-persoalan itu. Perebutan kekuasaan itu. Ya apapun. Ya, bukan perebutan kekuasaan aja, membesarkan masing-masing partai juga sama. Sama tuh yang gede partai. Siap. Ya kan? Tapi maksud saya harusnya ya etikanya dibangun. Makanya dengan happy, dengan masyarakat itu suka dengan apa yang kemudian dikomunikasikan. Kalau kemudian sekarang ya saling menakut-nakuti ya susah. Ya memang tidak menakuti langsung, tapi kan dengan cara bahasa dan gaya yang kemudian saling menjelekan, saling menjatuhkan. Saya kira dan yang lucunya kan menjatuhkannya supaya tidak ada bukti. Iya kan? Ya. Ya banyak kalau kita buka menyampaikan fitnah sesuatu yang jadi fitnah gitu. Kan banyak juga sampai tidak ada bukti-buktinya. Nah ini kan memperdebatkan yang sebetulnya tidak penting. Maksud saya, lu tuh ngomongnya untuk kepentingan siapa gitu? Iya kan? Kepentingan apa gitu? Kalau hanya kepentingan untuk membesarkan satu kelompok, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada diperdebatkan, yang tadi itu fitnah tadi. Yang kita diributkan apa? Nah ini kan gini, politik itu bisa jadi apa? Bisa jadi macam-macam. Bisa jadi kue bolu bisa, kue apem bisa, ya bisa jadi cireng bisa. Tergantung kita mau bikin apa. Politik itu bisa terjadi semacam itu. Ya, politik itu bisa Indonesia bisa pecah bis politik. Ya. Kalau negara-negara sudah banyak contoh. Bahkan negara maju juga karena politik. Nah, iya. Ya, kan? Negara Arab pecah banyak itu karena politik. Ya. Nah maksud saya, kita kan harus sudah paham. Pembelajaran itu harus dikuatkan oleh kita, dipahami oleh kita, ya kan? Dan ini sebagai pengingat bahwa kita jangan begitu Indonesia. Oke, gitu loh. Siap. Kalau mau begitu kita perang anak-anak kita gimana masa depannya? Tapi lah. Ya, sebelum lanjut ini ngomong kekecewaan. Asa curcol itu. Oh iya, dikasih aja. Betul, ini di podcast. Oke, siap. Terus saya kasih tahu dulu, barangkali lupa ini untuk tete akan ece, om, tante, siapapun itu yang baru berkunjung di Basa Basi Podcast PW Kota Bandung, jangan lupa subscribe, komen dan like-nya ditunggu. Oke, kita kembali lagi ke Bos Ahmad Nugraha. Ini kan tadi bicara terkait bagaimana membangun meleknya masyarakat terhadap politik. Jangan sampai ada apatis, a priori. Tapi di satu sisi, saya pernah bertemu dengan masyarakat kelas bawah, mereka terkait mempertanyakan terkait masalah pemilihan legislatif, khususnya yang tahun depan. Mereka berkata, ya sahawe nuka bapak mah nu penting aya yeuna we gede ta. Itu kan politik transaksional. Apakah itu bagian dari pendidikan politik yang ya, itu kan politik transaksional. Politik itu kan dalam undang-undang pemilihan atau undang-undang KPU itu sudah tidak boleh. Money politik. Money politik kan diharamkan. Tapi kalau ada money politik
bisa terus berjalan. Satu, tingkat pengawasan. Nah, yang keduanya lah masyarakatnya. Kan jadi siapa yang membawa politik ini jadi tidak benar ya? Kan kita. Saya nggak mau orang kita. Kalau saya datang ke masyarakat kemudian bagi-bagi, saya ngotorin politik gitu loh. Ya, tapi alhamdulillah Pak Firly saya tidak. Tapi nggak ada. Tidak pernah bagi-bagi. Banyak aja masyarakatnya. Ke saya gitu. Mau urusannya lain, bisnis oke. Oke, jadi memang ternyata menjadi beban satu saat untuk begini. Artinya kapan mau mulai politik? Jadi yang terjadi transaksional. Jadi dia mau datang kalau ada uang. Dia kan bukan atas ingin memilih seseorang yang kemudian menjadi sebuah dambaan dia untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki sebuah kebijakan ke depan, untuk memperbaiki pembangunan di daerah. Jadi kalau begitu kan sudah selesai 100.000. Lu datang lagi ke gua, nggak usah, udah gua bayar 100.000. kontraknya selesai sampai Selesai situ. dong. Bukan 5 tahun ke depan. Bukan 5 tahun sudah. Tapi kalau tidak money politik, lu kontraknya 5 tahun. Kan begitu. Mau nggak begitu? Nggak mau mungkin. Lemah ya ternyata. Iya. Jadi kan orang sekarang pengennya jadi itu sebuah harga diri. Daripada gua harga diri jatuh, gua ngutang deh. Gitu kan. Nah, di mana ngutang? Gaji aja nggak 5 tahun nggak sampai itu, dia hutangnya belum tentu kebayar misalnya, ada yang begitu kan ngeri. Kalau masyarakat melihat sampai sejauh ini terkondisikan kan dengan sistem seperti itu. Iya, saya yakin masyarakat dari hari ke hari informasi terkait dengan money politik ini, tentang hal yang money politik, masyarakat sudah paham. Mungkin mereka datang terima saja uangnya, tapi belum tentu mereka memilih orang yang ngasih duit. Suatu saat ini akan berubah. Saya yakin, iya. Tapi sebetulnya tidak bagus ya. Ambil uang itu sama kan, dia besar penipu. Tapi kan mengambil uang itu ke haram kan gitu. Harusnya. Sebaiknya mereka nggak menolak uang tersebut sebaiknya dan ini fatwanya haram kan udah ngomong aturan kan money politik kalau ketahuan apa ada sanksi karena ada sanksi berarti haram tuh kontraknya hari itu tanpa dia harus mengawal ke 5 tahun ke depan. Iya. Dan bagaimana atau masyarakat kamu mesti bayar duit, kamu nagih-nagih ke jelema anak. Dulu kita mesti bayar. Pasti nagih. Nah, kan bayar apa dibayar kernyolok, kernyoblos. Selesai di situ. Pas 2 tahun ke duduk, dia datang nagih, kenal nagih gitu. Ya, tapi saya kira ya moga-moga seperti itu semua. Cuma maksud saya artinya bisa seperti itu. Oke. Ya. Bisa kemudian kalaupun mereka tidak merealisasikan aspiratif yang kemudian menjadi sebuah hal yang kewajibannya, ya akhirnya udah selesai. Harus bayar tadi. Sayangnya miris memang. Lain miris dia harus diperbaiki. Betul. Kita harus masyarakatnya juga sekarang, saya yakin suatu saat makin hari makin pintar dan paham. Saya mohon maaf, kegiatan apa mereka tidak bagi-bagi uang, mereka datang. Ternyata mereka menunggu apa sih kemudian menjadi sesuatu yang jadi informasi. Dan kemudahan mereka misalnya untuk bisa melihat sebuah masalah mereka. Sebetulnya ternyata mereka ingin dibukakan informasi itu. Tapi bos ini menarik sekali. Bukan cuma mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana tatanan atau pendidikan politik yang sehat itu seperti apa. Pendidikan politik bermartabat itu seperti apa. Tetapi sosialisasinya dong berimbang kepada calon anggota legislatif lainnya. Ente dong jangan sambil bagi-bagi, pendekatan dengan HT lebih bisa kok daripada dengan transaksional. Ya bisa. Saya memberitahu anggota dewan lain yang bagi-baginya nggak bisa. Kembali pada persoalan kesadaran. Oke. Ya kan, bewus ya. Kalau mereka nggak bewus ya susah. Kan itu kembali personality. Kan yang maksud saya masyarakat yang menilai, masyarakat yang harusnya paham. Artinya kemampuan itu apakah dengan uang atau dengan komunikasinya sebagai anggota calon legislatif. Kan itu harusnya kemampuannya di situ. Kalau kemampuannya dengan uang kan ya kualitasnya cuma segitu. Kan kualitasnya cuma segitu. Saya nggak bener itu. Ya kan? Oke. Lanjut. Ini peran legislatif dalam meningkatkan kualitas melek politik di masyarakat. Apa yang sudah dilakukan pihak legislatif
dalam hal ini? Apakah itu berbentuk perda atau... Iya dong. Kan perda, peraturan, undang-undang itu kan hasil politik. Ya, hasil politik. Sesuatu yang kemudian menjadi tatanan dan sebuah aturan untuk dilaksanakan dan sebagai rel masyarakat berpijak. Nah, kita membuat itu harus seminimal mungkin merugikan, ya kan? Sebanyak mungkin menguntungkan. Harusnya begitu kebijakan. Seminimal mungkin merugikan. Karena kenapa saya bilang seminimal? Dah mau paripurna. Orang macam lemah, Bener ya kan? Tapi kalau 50-50 saja kita sudah melanggar hak asasi. Ada sesuatu, kita tanya ada apa ini perda ini? Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya 0,2%, 0,2% ya itu karena di jelema ya natural pasti ada tidak ada kesesuaian gitu. Tapi ini yang harus kita buat. Ya hasil politik itu harus tadi rancangannya harus jelas. Hasilnya juga harus bisa diterapkan dengan baik. Banyak hasil terapan aturan yang ada tetapi masyarakat sampai hari ini tidak paham. Masih tidak paham. Masih banyak. Misalnya tentang pendidikan aja. Mereka nggak ngerti bagaimana bisa datang bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, misalnya terkait tunggakannya, misalnya terkait dengan mereka di tengah jalan nggak bisa membayar, harusnya ada paham, kalian disosialisasikan gitu loh, dan harusnya pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kota kabupaten harus membantu ini bahwa semua masyarakat itu berhak untuk mendapat pendidikan di situ. Kalau sudah mendapat pendidikan, artinya mereka tidak boleh berhenti sekolah karena persoalan biaya. Nutup paham saya teh pemerintah atau masyarakat. Dan bahkan undang-undang hak iya kalau undang-undang iya gimana? Tapi nggak bisa jalan kok menjadi sebuah ancaman dan intimidasi kepada masyarakat khususnya para siswa. Tidak bisa ikut PKL misalnya, karena itu bukan duit atau kumaha itu ada Indonesia dengan regenerasi yang kemudian tersengal-sengal. Padahal harusnya menciptakan. Inilah yang kemudian kebijakan ini yang harusnya menjadi memberikan penguatan dan sanksi bagi setiap pengelola pendidikan bila mana terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Tong ngadidikan sekolah. Kemudian masyarakat kemudian kan pendidikan mah urusan sosial harus itu ya kenapa untuk mencerdaskan bangsa pada kesininya titik tong kaban deui gitu. Maka pemerintah berkewajiban kebijakan politik ya pemerintah berkewajiban memberikan kontribusinya yaitu bantuan kepada sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat, sekolah-sekolah swasta itu. Misalnya karena ada warga tidak mampu di sana, agar mereka tetap bisa berjalan sekolah tersebut untuk menjadi parem. Gak bisa sekolah swasta itu ngebiayaan sorangan, gak bisa. Dan di situ negara hadir di situ. Iya, karena harus hari di situ. Harus hari guru usaha dibayar. Jadi kita harus paham itu. Nah inilah pola-pola semacam ini, gitu ya. Jadi macam banyak kalah kebijakan tuh. Kesehatan, tentang persoalan juga yang kemudian pusat kasihkan PKH, BPNT, itu semua kebijakan yang luar biasa. Itu kan bagian dari tadi peranan politik. Iya, politik. Yang menghasilkan perda yang berbasis masyarakat. Iya. Pro masyarakat. Ya, kan legislatif itu ada pusat, provinsi 1 dan 2 kota kabupaten. Artinya ada di sana hasil kebijakan, hasil peran politik mereka yang membuat sebuah aturan-aturan yang menguntungkan masyarakat dan menjaga tatanan tentunya. Jaga tatanan masyarakat. Aturan maka jaga tatanan. Gitu. Nah, jadi kalau saya lihat kembali lagi pada persoalan bagaimana peran kita sebagai anggota dewan ya tadi memberikan sebuah aksesibel melalui kebijakan. Itu intinya. Nah, ini masyarakat tentunya harus paham juga. Jangan sampai a priori apatis terhadap politik karena hasilnya pun siapa yang mensahkan undang-undang, siapa yang jadi sebenarnya mau jadi a priori itu ada orang-orang kene
kurang-kurang kan? Iya, sebetulnya nggak bisa semua disalahkan masyarakat. Nggak bisa. Orang anggota dewan, ya orang nanti kecil masyarakat, ya teori itu masyarakat. Kasih dipanggilan. Ya, urusan bisa diperjuangkan, malas sebenarnya memperjuangkan. Ya, etan jadi a priori. Tapi bos Ahmad mah tidak Walau alam itu kan? Walau alam bisa. Terhese dipanggilan kan? Walau alam. Hah? Walau alam. Kan Ya. membangun juga hal itu. Kayak wae mau kurang ke luar kota harus dipanggilan emang. Ya beda deh gitu. Iya. Itu bahasa tidak bisa dipanggilan bahasa. Tapi komunikasi tetap jalan ketika masyarakat saya upayakan agar tetap bisa komunikasi dengan masyarakat. Oke. Dan siapapun, walaupun keterbatasan waktu. Sampai suara begini kan juga karena panggil masyarakatnya gini kan kudu jujur-wokan. Kudu gede tanaga Lagi ngobrol ngomong gitu kan gitu. Oke. Ini pendidikan politik. Tadi berbicara masalah pendidikan politik. Apakah hanya oleh partai politik karena salurannya yang memang kebutuhannya tinggi atau kewajiban siapa? Iya, partai politik mah wajib memberikan pendidikan politik. Kan mah yang menang. Lantas yang lain? Ya, selain pelaksana ya, selain panitia pemilihan, ya partai harus melakukan pilihan politik, harus turun ke masyarakat untuk tadi memenangkan partai tersebut. Nah, kemana cara ada memberikan politik? Justru mengefisiensikan tadi caranya agar tidak terlalu besar anggarannya, agar tidak ada money politik. Kan berikan politik ini penting disampaikan kepada mereka. Ya kan? Ya berbagai hal. Apa yang kemudian selama jadi anggota DPRD selama ini harus sampaikan hasil-hasilnya. Terus sosialisasikan. Jadi mulai dulu dari misalnya calon baru. Kan dia bisa mempelajari. Sebetulnya kan begini, dia yang susah ini jadi aneh. Banyak yang menyampaikan, Pak, ini kan saya baru nyalonin. Kan saya mah nggak tahu. Biasanya gitu. Ya kan gue punya Google baca ya, malas. Iya, lu sosialisasi. Harusnya belajar ya. Lu kalau begitu diskusi dan fraksinya. Nah, fraksinya tong pelit. Kalau fraksi nasi yang tengah pilih diri, sih kalian tampung mana akhirnya tidak. Ini yang jadi bahan. Biasanya gitu. Dan biasanya nanti gitu. Kan harusnya ya, iya harus berikan. Kan bertambah suara partainya besar. Iya mah, padahal pintar fraksi munggul. Padahal buat mendongkrak suara. Ya iya. Gitu. Tong pintar fraksi munggul atuh calon-calonnya diberikan jadikan suara tambahan. Nah iya. Makanya ini dek kebesaran partai atau kebesaran diri sorangan itu juga ditanya. Nah itu. Terus dikurang ya, awal gitu. Tapi ini saya ketua partai. Ini lebih kepada yang lebih hari ini ya saya mendorong agar fraksi saya melakukan pemahaman itu kepada teman-teman yang lain. Agar mereka juga bisa memberikan apa sih kontribusi minimal menginformasikan tentang apa kebijakan pemerintah dan mereka bisa memahami. Keren bos. Oke. Ini lanjut. Langkah DPRD Kota Bandung dalam penanganan menciptakan trust kepercayaan. Ini langkah legislatif tentunya. Trust atau kepercayaan di masyarakat seperti apa membangun? Ya sebetulnya. Tadi kan a priori apatis yang harusnya kita bangun melek politik di masyarakat. Begini, a priori dan trust itu sebetulnya bagian dari pendidikan politik juga. Orang tidak percaya lagi. Lu mikir dong ya, ente dipercaya ya, kumah ya. Oke. Nah, terus a priori ya berprasangka. Itu kalau diprasangka kan ente harus paham. Kalau prasangka ada sesuatu kan. Ini pendidikan politik. Nah, maksud saya adalah sebagai anggota dewan untuk membangun kepercayaan pada masyarakat itu ya buktikan hasil kerja selama jadi anggota dewan. Kan beda dengan sebagai kepala dinas atau wali kota. Ya kan? Kan dewan itu jadi penganggaran, bro. Ya kan? Jadi bahas buku anggaran.
tapi nyalahkan ke dewan kan lucu. Karena pas kita tidak menjelaskan. Iya. Jadi tuh nggak bisa disalahkan. Lu nggak jelasin itu selama lama jadi anggota dewan lu jelasin apa dong? Bahkan masyarakat sampai merasa nggak, kan Bapak wakil rakyat. Wakil rakyat. Tapi kemudian pembangunan padahal naik urang pembangunan itu eksekutif. Iya. Tapi disalahkan urang. Nah itulah resiko. Maka harus jelaskan. Misalnya dalam reses, dalam musrenbang, dalam sapa warga. Kalau saya kan ada sapa warga kan di luar reses itu. Kalau yang saya dengar hearing dialog itu dengan masyarakat. Iya, kita kan kalau diundang oleh masyarakat ya datang loh. Ya, kayaknya untuk hal-hal seperti ini, kayaknya Bos Ahmad ini bakal sering nih datang ke sini kayaknya. Menyampaikan hal-hal yang memang perlu ini. Gua masih kasih aja. Perlu memang, tapi hampura tadi Pak. Iya, untuk materialistis sih. Asik. Itu lah, dewan senang gaji lah. Asik, siap. PWI gimana? Minta di PR saya. Mantap. Maka ya, saya ingatkan ke teman-teman yang penonton, termasuk para investor gitu. Ayo bantu PWI begitu. Ya kan ini kan bagus nih. Podcast ini kan siapa saja yang diundang sini untuk memberikan pemahaman, memberikan informasi. Walaupun nanti kalau saya kan bukan ahli, nanti undang ahli ya, profesor siapa di sini kan itu kan jadi pemahaman ahli. Tetapi ahli PWI ngapa-ngapain gitu mah. Info ketinggalan gitu. Harusnya ada maksud saya mengajak semua elemen masyarakat, para investor, baik perusahaan. Siap ya sekalian support nih. Iya orang mah iklan ya. Jadi ayo. Selipan ku iklan bentar. Ya, iklan aja. Oke. Pemirsa Basa Basi Podcast, jangan lupa tetap saya ingatkan untuk subscribe, komen, dan like-nya. Ditunggu. Kita kupas terus, belum habis ini waktu, belum dibatasi kayaknya. Itu kasih kopi itu Saya ingin minum aja dulu. Iya tuh. Host juga sebetulnya, host juga manusia, haus mah haus kan, dia greget ku pertanyaan. Ya, suka nggak gue perhatiin. Apa yang terbayangkan di benak satu kata tentang hoax? Tadi sebenarnya tersentil oleh saya, ya kan? Itulah pendidikan politik yang rusak itu sebetulnya. Bagaimana pendidikan politik mah macam-macam. Politik mah cuma wadah harus politik. Wadah rusak politik. Saya kira hoax itu adalah wadah yang untuk memecah belah. Jadi kalau hoax tetap kan dia orang lebih suka menonton hoax ternyata sekarang ini. Dan kemudian tanpa di check and recheck atau tanpa di lihat kebenarannya dulu, mereka sudah sebarkan reaktif. Wih, wah, komo di ibu-ibu mah. Yang kasihan ibu-ibu ini kan sebetulnya orang-orang baik, tapi muncul dari mereka. Saya dulu waktu 2019 muncul hoax sampai saya nangkap salah satu ibu yang menyebarkan hoax itu. Ini bahaya. Kasihan mereka dikorbankan. Kan mereka dipanggil ke kantor polisi. Kan itu fitnah. Padahal mereka hanya men-sharekan. Nah tujuannya maksud saya, ini kan tidak bertanggung jawab orang yang membuat semacam itu. Dan ingat pada masyarakat nih, bahwa ini akan terus dilakukan. Ada kelompok-kelompok yang memang seperti tidak suka Indonesia itu kuat. Tidak suka Indonesia itu bersatu, nggak suka. Banyak yang tidak suka itu. Tidak suka Indonesia itu jadi besar, tidak suka. Dan ini kalau sudah paham ya, masyarakat sudah ngerti sebetulnya Pak. Gitu. Tapi kan ada masyarakat yang pengen instan. Selama ini gua kerja mengorder baru kan, duit itu hese gitu. Bos, ini teh basar mah dibayar, masyarakat yang tidak dibayar tetapi kena imbas. Dan korban. Ya, tapi kan mereka makan orang-orang begitu mah yang penting gua dapat duit kan. Ada himbauan. Himbauan siapa? Untuk masyarakat. Kalau paling tidak masyarakat saya himbau
Tapi pada orang lain bukan dihimbau, dia akan nyerang saya sebentar lagi. Iya. Masyarakat yang perlu dihimbau bahwa Ya, yang menjadi korbannya itu masyarakat. Saya katakan Anda jadi korban, Anda jadi babu politik. Ya, Anda jadi babu politik, Anda jadi budak politik. Anda bukan menjadi subjek, harusnya rakyat adalah subjek. Jangan jadikan objek. Anda jangan mau, saya bilang. Makanya saya ingatkan, hoax jangan, ada berita yang belum tentu kebenarannya, jangan di-share. Lihat dulu, cari kebenarannya. Kalau itu benar sebuah berita, saya ingatkan itu. Maka saya katakan itu adalah babu politik. Babu politik. Babu politik. Dan itu memang perlu Pernah dengar nggak Pak Jokowi PKI begitu? PKI tidak? Kan itu ngeri, orang yang ngomong itu apa gitu loh maksudnya. Ya kan kita tidak sukaan sama Pak Jokowi ya boleh. Tapi kan dalam dunia politik personality ini kan jadi salah. Dan tentunya momentum itu yang kadang hoax itu berseliweran. Betul. Lalu lintas hoax ini di era digitalisasi ini sangat begitu. Tapi kan ingat orang yang ngomong biasa begitu melempar itu kan sebetulnya mereka sebetulnya PKI. Iya dong. Okay. Tahu nggak politiknya PKI? PKI itu begitu, lempar dulu. Yang rusaknya mereka kita aman. Ini harus ngomong ini hoax nih. Terkait hoax itu seperti itu. Tahun politik soalnya ini menjelang tahun politik. Jadi saya ngomongnya karena tahun politik. Ini harus memang mencerdaskan masyarakat. harus mencerdaskan masyarakat. Iya. Oke. Pesan yang sangat kuat, jangan jadi babu politik. Jangan jadi babu politik. Harus jadi subjek, harus menjadi sebagai apa namanya? Owner politik. Harus jadi owner politik. Masyarakat harus jadi, iya, gimana masyarakat mereka yang punya kok. Iya, kumaha ya teh. Mau jadi babu, kalau jadi babu kan mereka jadi korban saja. Justru kedaulatan ada di rakyat. Nah kan itu yang disebut owner politiknya. Kedaulatan di tangan. Nah rakyat sekarang tidak berdaulat lagi. Kumaha medsos, kumaha hoax. Ya kan, seperti perintah tanpa sadar kan. Terhipnotis, begitu. Iya. Oke. Ini tim kreatif sudah manggil-manggil. Padahal ada beberapa pertanyaan. Satu aja pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Sudah berapa periode jadi duduk di anggota legislatif? Bertahan, 4 periode. 4. Mau 5? 5. Jenuh kan? Jadi kalau ada yang mengatakan jenuh itu bohong. Hoax tadi. Jangan pura-pura. Toh murah ya rumah. Kenapa? Saya banyak saudara. Banyak kawan. Yang perlu diperjuangkan. Bukan masih berjuangkan, mereka mau berkomunikasi dengan kita kan sudah luar biasa. Oke. Saya tiba-tiba datang ke masyarakat, tiba-tiba datang 50 orang. Oh, menurut apa ya 50 km? Datang 100 orang, 300 orang. Maksudnya, apakah tidak jenuhnya bukan karena duduk di legislatifnya di Kota Bandung? Apa tidak ada proyeksi ke provinsi? Ya saya kira kan gimana partai? Gitu. Kalau saya diproyeksikan ke pusat, mangga. Gitu. Jadi patuh terhadap. Oh iya, saya orang yang dari dulu patuh terhadap apa yang putusan partai. Atau jangan-jangan mau 5 periode ini saya lihat di polling nama Bos Ahmad Nugraha ini masuk di bursa yang digadang-gadangkan sebagai calon wali kota. Ya biar aja itu kan polling. Ya, karena polling mah. Apakah saya jadi wali kota? Ya mau partai. Tapi ambisi. Saya kira manusia semuanya ambisi semua ya. Manusia itu ambisi itu jadi dewa. Ya dewa nggak ambisi gitu. Ya, kantong pakai us atuh. Kan ambisi. Enggak, jangan ambisius. Entah pakai us. Kabius kira. Ya, itu. Jadi kalau saya berpikir begini, sebaiknya generasi muda untuk ke depan. Saya pengen ada anggota wali kota ke depan ini orang muda, energi. Dan berpikiran ke depan, visioner. Bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya ingin jabatannya saja, bukan hanya kemudian setelah jadi wali kota dia gagah-gagahan, bukan itu. Kecenderungan kalau lihat gitu nggak bakalan maju. Enggak, saya ingin memberikan aja. Saya
beri kesempatan kepada Oh kaum muda. iya, saya sudah mempunyai kader-kader. Saya juga termasuk, ya. Ada beberapa yang siap. Wah itu PDIP kan harus punya kaderisasi. Padahal popularitas Bos Ahmad ini besar sekali. Akan baik apa kan beberapa. Lebar. Nah, ya polling belum tentu nyoblos. Antep benar itu mah. Ya. Tapi polling ini kan bukan hoax. Ternyata saya. Oke, Mirsa. Itu pertanyaan terakhir. Memang kita pungkas ya di pertanyaan itu. Sebetulnya ingin sekali saya kupas lagi, tapi waktu yang memang udah cukup. Siap. Terima kasih, Bos Sami-sami. Ahmad. Sukses selalu, sehat. Mudah-mudahan juga sering-sering main ke podcast. Saya doakan PWI tetap jaya, Amin. tetap hadir untuk masyarakat. Amin. Dan Siap. semoga banyak investor yang akan memberikan kontribusi buat PWI. Yang penting bermanfaat. Nah, iya, Oke. iya kan manfaat begini. Oke, siap. Oke, pemirsa, podcast kali ini memang cukup menarik. Saya kebetulan Bos Ahmad ini cukup orang kooperatif juga. Asal tong operasi lah. Kooperatif. Siap, kita akhiri di podcast Basa Basi PWI Kota Bandung. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.